satu dua tiga. Mohon maaf ya Gus, sinyalnya agak Ya. susah. Maaf ya Gus. Siap, ada slow. Jadi memang ujian di Al-Azhar pun masih diperbincangkan, sehingga kenapa di Saudi pun tidak ada ujian, di Saudi di Mesir pun tidak ada ujian kecuali Al-Azhar, karena Al-Azhar tidak bisa dipengaruhi pemerintah, ya kan? Jadi Al-Azhar nanti apakah nanti ujian online, apa nanti membuat bahas itu semacam rangkuman tingkat mukoror, tingkat pelajaran gitu. Apakah di online ini sistemnya itu udah efektif apa belum Gus? Menurut Gus di sana belum. Kenapa Gus? Karena Al-Azhar sama sekali masih tradisional. Misalnya gini, kita pun membayar membeli buku itu tidak sekeren di Indonesia, kita di ATM, enggak. Kita harus ngantri. Berarti secara manual. Kita ingin ijrah. Ini manual semuanya masih tradisional lah gitu, masih mempertahankan. Kita Al-Azhar itu kayak di Indonesia pakai bayarnya nggak bisa. Kita ngantri di Idaroh, di kantor untuk pembayaran ya ngantri panjang begitu. Gitu. Untuk di sana itu interaksinya apakah sulit apa gimana Gus? Interaksi kalau misal udah keterima di sana itu apakah susah? Apa gampang? Interaksi sosial? Kalau interaksi sosial itu bagaimana sih? Bagaimana orangnya itu sendiri. Soalnya gini, ada orang yang nggak suka sama orang Mesir karena karakter mereka yang terbiasa keras. Ada yang nggak suka. Tapi kalau interaksi secara bahasa, secara lisan, secara bahasa, tapi itu masih ada kesulitan. Sehingga kita perlu ada baca kamus, kemudian ada baca buku kecil, buku bahasanya orang Mesir. Gitu. Jadi ya memang itu tergantung orangnya. Tapi kalau saya sendiri sih aman lah, insya Allah gitu saja. Kalau sama dosen, kita sama guru-guru ngaji, sama kata kita membeli beras, membeli cabai dan lain sebagainya itu memang sudah terbiasa kita. Jadi mudah-mudahan saja kalau ingin belajar memahami bahasanya orang Mesir itu mudah saja. Untuk tahun ini pembukaan atau pendaftaran di Universitas Al-Azhar sendiri bagaimana Gus? Apakah dibuka apa gimana? Wah, itu tuh masih ditutup ya kayaknya. Soalnya airportnya saja pun itu ditutup. Airport Mesir itu ditutup. Jadi nggak bisa kita yang ingin pulang ke Indonesia nggak bisa, untuk tahun ini nggak bisa karena sudah ditutup. Kalau bisa Garuda yang ke Mesir, harus dari Indonesia yang ke Mesir karena Mesir tidak menerima semuanya. Jadi kalau perkiraan saya itu mungkin ditutup menunggu aman gitu. Mungkin terus agak jauh. Gus, bagaimana kondisi mahasiswa di Al-Azhar? Apa bisa pulang ke Indonesia atau di karantina di sana? Jadi kondisi kita ini memang karantina, semuanya di karantina, orang Mesir pun di karantina. Dari jam berapa jam pagi sampai jam 7 malam itu hanya waktu untuk beraktivitas. Jadi jam 8 itu tidak bisa, semua di karantina, nggak boleh yang ada keluar. Dari pihak KBRI pun, jadi ada orang yang diutus dari Indonesia untuk menemani mahasiswa di Indonesia ini, itu pun menghimbau untuk selalu di rumah, jangan keluar dulu, karena memang kondisi di Mesir ini corona ini juga meningkat
dan yang mati pun meningkat, yang meninggal pun meningkat. Jadi memang zona-zona kita ini Kan samalah di Indonesia. kan Gimana? mahasiswa di sana itu kan lagi di karantina. Apakah di sana mendapatkan bantuan dari pemerintah atau biaya hidup sendiri? Kayak misal subsidi Oh. ataupun apa gitu ya, Gus? Oke. Kalau bantuan itu ada dari orang Mesir pun ada. Jadi dibelikan beras, kemudian ada yang kasih minyak goreng itu, minyak goreng. Kemudian dari setiap apa namanya organisasi daerah Jawa kan, itu kan daerah Jawa, Yogyakarta kan ada nama organisasinya. Itu juga memberi bantuan ke anak-anak buahnya itu. Semua diberi bantuan. Aman, alhamdulillah di sini juga tidak sampai parah lah, tidak sampai kelaparan enggak. Biasanya kalau beasiswa di Universitas Al Azhar sendiri dibuka berapa tahun sekali apa? Setiap tahun itu ada. Setiap tahun itu ada, Gus. Ada satu tahun, ada. Cuma tadi kuotanya itu cuman 1 sampai 20. Itu hanya. Nah, kalau tidak diterima di antara 1 sampai 20 itu, kita datang ke Mesir, kita bisa mengajukan lagi ke Bukus Al Azhar, ke apa namanya, ke kuliah juga bisa. Terus ke Baitul Zakat juga bisa. Banyak di sini. Untuk Jadi tesnya sendiri tidak offline, Gus. Untuk tesnya sendiri offline. Tes apa ya? Tes ataupun mengumpulkan berkas-berkasnya. Gimana? Untuk mengumpulkan berkas, misalnya di Di sebelum Indonesia, ya. diterima itu kan pasti ada tesnya juga kan, Gus. Itu offline apa online apa gimana? Oh. Jadi kalau apa namanya ingin daftar ke Kementerian Agama itu harus ada lewat mediator. Mediator itu perantara. Perantara kita untuk apa? Untuk mengantarkan ke apa namanya pendaftaran di Kementerian Agama. Nah, nanti kalau sudah di Kementerian Agama itu sudah sampai data kita, ada KK, ada apa namanya paspor, ada KK, paspor, apa namanya? Sahaja itu ijazah, kemudian ada itu nanti sahaja itu nanti diterjemahkan oleh pihak pemerintah ke bahasa Arab. Nah, nanti baru dikirim ke Al Azhar. Jadi memang yang penting ada apa namanya, ada perantaranya, mediatornya. Kayak di Bujangan tuh kan sudah membuka Bujangan. Jadi kayak di Bujangan tuh di Pati itu ada namanya pesantren Rasul Ulum, itu sudah bisa membawakan alumninya ke luar negeri. Jadi memang ada mediasinya, mediator. Ada nanti apa namanya itu Mumtazah, ada IAI, ada apa namanya dari Bujangan juga ada gitu. Jadi nanti sampai harus, kalau ada yang ingin ke Mesir itu harus apa namanya googling. Ini nanti gimana? Ya, untuk mencari mencari apanya? Mencari mediatornya gitu. Terus bagaimana tahapan kalau misalnya tes di sana? Oh, tes di sini ya. Tes di sini ini memang harus tadi sih, harus kuat mental dulu yang pertama. Kuat mental. Jadi enggak ya walaupun mudah lah. Karena gini, kalau orang dari Indonesia sudah mempunyai dasar lah, dasar keagamaan, itu ketika datang ke Mesir itu mudah. Sudah nanti hanya sebagai pengembangan diri saja. Tapi kalau dari Indonesianya sudah kurang nahwu, udah kurang balaghah,